Socrates adalah salah satu seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Socrates mendefinisikan filsafat sebagai pencarian kebijaksanaan. Bagi Socrates, kebijaksanaan adalah kualitas terpenting dalam diri setiap orang dan alasan utama untuk hidup. Ia menjauhi norma-norma sosial Yunani kuno seperti gaya dan juga kekayaan untuk mengejar pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Sparta memiliki pengaruh yang besar terhadap Yunani, baik dalam bidang militer, politik, dan juga pemikiran. Sparta memiliki pengaruh besar terhadap Athena, terutama melalui perang Peloponnesia yang berlangsung dari tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi. Sumber gagasan Plato berasal dari karya-karyanya, terutama Republik yang dianggap sebagai sumber filsafat Plato sendiri. Sejumlah contoh segi terpenting dalam filsafat Plato adalah 1. Gagasan tentang utopia, 2. Teori tentang ide-ide, dan 3. Pendapatnya yang mendukung immortalitas. Nah, di sini ada teori ide. Plato mengembangkan konsep teori ide atau teori bentuk yang berfokus pada gagasan bahwa dunia yang kita alami melalui indera bukanlah dunia yang sebenarnya. Menurut Plato, segala hal yang kita lihat dan rasakan hanyalah bayangan dari bentuk-bentuk yang sempurna dan abadi, yang ia sebut sebagai ide. Ide-ide ini ada di dunia non-fisik yang lebih tinggi yang disebut dunia ide. Yang kedua, ada teori Plato tentang immortalitas. Dalam pandangan Plato, jiwa manusia bersifat immortal atau abadi. Ia percaya bahwa jiwa manusia ada sebelum kelahiran dan akan terus ada setelah kematian. Menurut Plato, sebelum terlahir, jiwa sudah memiliki pengetahuan tentang dunia ide. Namun, saat lahir, pengetahuan itu menjadi samar atau terlupakan karena keterikatan dengan tubuh fisik. Immortalitas jiwa ini memungkinkan reinkarnasi di dalam jiwa yang telah meninggal, bisa terakhir kembali di tubuh yang baru. Yang ketiga ada kosmogoni Plato. Kosmogoni adalah teori tentang asal-usul alam semesta, dan Plato menyampaikan pandangannya mengenai penciptaan alam semesta dalam karyanya Timaeus. Plato berargumen bahwa alam semesta ini adalah hasil ciptaan oleh seorang demiurgos atau sosok dewa yang baik hati dan bijaksana, yang menciptakan dunia ini berdasarkan bentuk-bentuk ideal. Demiurgos menggunakan dunia ide sebagai cetak biru untuk menciptakan dunia fisik yang lebih rendah. Astronomi awal berkembang dari pengamatan pola gerak benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Nah, untuk tujuan praktis seperti menentukan waktu dan kalender, bangsa Babilonia dan Mesir mencatat gerak planet dan fase bulan untuk prediksi. Di Yunani, para filsuf seperti Thales dan Pythagoras mulai memandang kosmos secara lebih sistematis. Model geosentris pertama dikenal oleh Empedocles dan dikembangkan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa bumi berada di pusat alam semesta dan dikelilingi oleh bola-bola langit yang berputar. Logika Aristoteles dianggap sebagai bapak logika formal. Ia juga mengembangkan sistem logikanya sebagai silogisme, yaitu ada metode penalaran deduktif yang terdiri dari premis mayor dan premis minor. Logikanya juga menekankan hubungan antara kategori dan konsep. Contohnya yaitu yang pertama ada premis mayor, yaitu semua manusia fana, dan yang kedua ada premis minor, yaitu Socrates adalah manusia. Kesimpulannya, logika Aristoteles menjadi dasar pemikiran logis dan memengaruhi filsafat serta ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Fisika Aristoteles memandang fisika sebagai studi tentang alam fisis dan perubahan. Ia juga mengembangkan teori bahwa alam semesta terdiri dari 4 elemen dasar. Yang ke-1 ada tanah, yang kedua air, yang ketiga udara, dan yang keempat api, yang masing-masing memiliki sifat alami dan bergerak menuju ke tempat alami mereka. Matematika dan astronomi awal. Pada masa awal perkembangan matematika dan astronomi, para filsuf Yunani seperti Thales dan Pythagoras memulai kajian angka dan geometri untuk memahami alam semesta. Matematika Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, tidak secara langsung mengembangkan matematika seperti Pythagoras, tetapi ia memberikan fondasi filosofis yang sangat penting. Dalam pandangannya, matematika adalah ilmu tentang kuantitas abstrak dan geometri sebagai ilmu tentang ruang. Aristoteles membedakan antara dunia abstrak matematika dan dunia fisik yang konkret. Ia percaya bahwa matematika adalah alat penting untuk memahami alam semesta, tetapi ia menekankan bahwa aplikasi matematika harus selalu berhubungan dengan fenomena nyata. Metafisika Aristoteles. Jadi, metafisika Aristoteles adalah cabang ilmu filsafat yang membahas hakikat realitas, keberadaan, dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari segala sesuatu. Nah, metafisika itu berasal dari kata Yunani, metafisika, yang berarti di luar atau setelah fisika. Karena karya metafisika Aristoteles secara tradisional ditempatkan setelah tulisan-tulisan tentang fisika. Jadi, fisika dulu, baru metafisika. Nah, Aristoteles juga mendefinisikan metafisika sebagai filsafat pertama yang mencakup tentang yang pertama ada ontologi, yang kedua ada prinsip-prinsip dan sebab utama, yang ketiga ada studi tentang substansi, yang keempat ada keberadaan Tuhan sebagai penyebab utama. Etika Aristoteles adalah pandangannya tentang bagaimana manusia harus berperilaku untuk mencapai kebahagiaan sejati. Aristoteles memandang bahwa etika adalah latihan pikiran yang bertujuan untuk mencapai kebajikan. Aristoteles juga dikenal dengan konsep etika teologis yang mengenai pandangannya tentang etika, yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran etika di daerah barat. Dalam kumpulan karya Aristoteles terdapat 3 risalah tentang etika, yang dimana terdapat 2 risalah itu dianggap karya murid-muridnya. Politik Aristoteles adalah cabang pemikiran Aristoteles yang membahas tentang cara terbaik mengorganisasi masyarakat, peran negara, dan hubungan antara individu
individu dan komunitas. Aristoteles juga menulis sebuah karya yang dimana berjudul Politika, yang menjadi salah satu teks terpenting dalam filsafat politik. Adapun konsep politik menurut Aristoteles, manusia sebagai zoon politikan ialah manusia secara alami hidup dalam komunitas dan hanya memenuhi potensinya sepenuhnya dalam kehidupan bersama. Yang kedua ada tujuan negara atau kebaikan bersama, ialah untuk menciptakannya kehidupan yang baik bagi warganya. Yang ketiga ada teori keadilan, yang keempat ada jenis-jenis pemerintahan, yang kelima ada kelas menengah sebagai kunci stabilitas, dan yang keenam adalah pendidikan sebagai fondasi politik.